dan penyayangnya dan kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Alhamdulillah, telah terdekat kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada Bapak Ibu kita semua kesehatan, ya, kekuatan, kelancaran dalam pelaksanaan ibadah suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 pilar. Ya, ada 5 pilar. Oh, sebentar. Yang bisa membuat kita bahagia dan insya Allah menjadi orang yang berbahagia. Nah, apa pilar yang pertama? Yang pertama itu adalah tujuan hidup. Ya, yang pertama itu adalah tujuan hidup. Nah, pastikan bahwa kita punya tujuan hidup dan pastikan bahwa tujuan hidup kita benar. Ya. Ada nggak orang yang punya tujuan hidupnya tidak benar? Ada. Atau tidak punya tujuan hidup sama sekali. Ya, kalau kita berjalan, dan Bapak Ibu berjalan, kemudian baru di tengah jalan menentukan tujuan hidup, pasti ya, tujuan perjalanan pasti kita bisa tersesat. Ya, maka tetapkan tujuan hidup kita dan pastikan bahwa tujuan hidup itu benar. Nah, seorang mukmin, ya, seorang mukmin itu harus memahami bahwa tujuan hidup yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Oke. Ya, hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing dan orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi sering saya sampaikan, ya, di dalam kehidupan kita itu, ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, kalau kita berada di 2 titik Bapak Ibu, yang pertama titik kelahiran, yang kedua titik kematian. Nah, kata Rasulullah SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing dan orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi bukan orang yang melakukan perjalanan dari kelahiran menuju kematian. Berarti dunia di tengah antara kelahiran dan kematian itu bukan tujuan. Nah, kita banyak menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Ya, alhaakumut takatsur, jangan sampai kamu dilalaikan oleh bermegah-megahan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang lahat. Allah sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, dan seterusnya. Kamu pasti akan mengetahui akibat perbuatan, ya, akibat perbuatan. Kalau ta'lamuna ilman yaqin la tarawunal jahim tsumma la tarawunaha 'ainal yaqin tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil. Ini surat At-Takatsur ini mengingatkan kita jangan menjadikan dunia itu sebagai orientasi hidup kita. Ya, jangan kita dilalaikan oleh kehidupan dunia kita. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing atau yang sedang melakukan perjalanan. Jadi jangan sampai dunia itu jadi tujuan hidup. Nah, kenapa dunia tidak pantas dijadikan tujuan hidup? Ya, saya
kesuksesan gitu ya. Dan selalu pendekatannya adalah berapa deposito yang Anda inginkan, ya, berapa mobil yang ingin bertengkar di garasi rumah Anda. Bayangkan luas tanah rumah yang Anda inginkan. Bayangkan, undang dia setiap hari dalam pikiran Anda. Jadi selalu sukses itu adalah materi. Ya, nanti saya akan jabarkan semuanya terkait bagaimana kalau kita menjadikan akhirat sebagai orientasi hidup kita, apakah kita dapat dunia? Atau sebaliknya, bagaimana kalau kita jadikan dunia sebagai orientasi hidup kita, apakah kita dapat akhirat? Ya, jadi Bapak Ibu, dunia ini faktanya cuma sebentar. Ya, faktanya Bapak Ibu, kita tak lama di dunia ini. Sifat daripada dunia ini fana. Ya, Al-Quran mengatakan fana, sesuatu yang binasa, lahum, sesuatu yang melalaikan, lahibun, permainan, matahul gurur, kenikmatan yang memperdaya. Itu yang beberapa ayat di dalam Al-Quran menyebutkan itu. Nah, sifatnya sementara. Maka kalau sifatnya sementara, tidak boleh dijadikan tujuan. Ya, tidak boleh dijadikan tujuan. Maka tujuan hidup kita yang sesungguhnya akhirat. Nah, kalau kita kejar akhirat, kita pasti dapat dunia. Tapi kalau kita kejar dunia, kita belum tentu dapat akhirat. Jangankan akhirat, dunia pun belum tentu kita dapat. Contoh, ya, ada seseorang inden mobil. Ya, karena peminat mobil tersebut ini adalah banyak sekali, dia inden mobil. Ditanya berapa lama inden mobil, 3 bulan. 15 hari sebelum mobil dia keluar, dia meninggal dunia. Ya kan? Dunia kita kejar belum tentu dapat akhirat, apalagi belum tentu dapat dunia, apalagi akhirat. Ya. Nah, kalau kita kejar akhirat, Bapak Ibu, kita pasti dapat dunia. Contoh, kalau bapak-bapak yang mengejar akhirat pasti dapat dunia, itu contoh. Kebahagiaan akhirat itu tidak lepas dari amal soleh di dunia. Ya, kebahagiaan di akhirat itu tidak lepas dari amal soleh di dunia. Ada kewajiban bayar zakat. Maaf, apakah orang yang mesti bayar zakat? Nah, siapa yang bayar zakat? Orang yang punya uang. Islam mengatur warisan. Ya kan? Nah, siapa yang meninggalkan warisan? Orang yang punya harta. Kita diminta untuk santunan anak yatim, fakir, miskin. Bang, bisa kalau kita nggak punya uang santunan anak yatim, fakir, miskin? Tidak bisa. Nah, Kiai Gontor bilang, anak-anak, saya nggak akan doakan kalian jadi orang kaya. Nah, kalau kaya itu orientasi dunia. Tapi saya doakan kalian banyak zakat, banyak infak, banyak sedekah, punya pesantren, punya rumah sakit, punya apotek. Udah pasti kaya. Banyak zakat, banyak infak, punya pesantren, punya sekolah, udah pasti kaya. Jadi Bapak Ibu, tujuan hidup yang sesungguhnya di dalam Al-Quran itu, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu diingatkan bahwa kita harus menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Makanya di dalam surat 28 ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhiratmu, jangan kau lupa dengan duniamu. Ya, kejarlah akhiratmu, jangan kau lupa dengan dunia. Mobil, ya kan? Bapak Ibu, kita gini-gini aja. Ya, ada seseorang di usia 30 tahun terobsesi dengan mobil yang bagus dan dia bisa beli.
masuk usia 50 tahun pengen yang lebih bagus, dia bisa nikmati. Gak selesai sampai 70 tahun makin bagus mobilnya makin bagus. Tapi mohon maaf, naik ke mobil dituntut, turun dari mobil dituntut. Ya, artinya apa? Kita ini hidup sementara ini. Ya, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, bisa nggak kita bayangkan? Kita semakin tua semakin renta, dan pada akhirnya kita nggak bisa menikmati apa yang kita punya. Maka jadikan apa yang kita punya itu untuk investasi akhirat kita. Karena tujuan hidup yang sesungguhnya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Surat 28 ayat 77. Ya. Di surat Al-Hasyr surat 59 ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Surat 59 ayat 18. Bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan hari esok. Kalau memperhatikan berarti mempersiapkan hari esok. Ya. Nah, hari esok itu apa yang pasti? Yang pasti itu hari kiamat. Nah, apa yang pasti? Yang pasti itu kematian. Nah, maka perhatikan, persiapkan diri kita untuk menghadapi hari kematian kita dan hari kiamat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, itu surat Al-Hasyr ayat 18. Perintah takwa dikaitkan dengan persiapan kita untuk menghadapi hari esok, ya, hari kiamat terutama. Al-Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslimun, dalam keadaan tunduk berserah diri kepada Allah. Nah, jadi kalau pasti mati itu pasti, ya, mati itu pasti, maka jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kepastian kiamat, kepastian kematian, maka kejarlah akhirat, jangan lupa dengan dunia. Yang pertama apa Bapak Ibu? Tujuan hidup. Yang kedua, kalau sudah menetapkan tujuan hidup, maka untuk sampai pada tujuan hidup tersebut, ya, untuk sampai pada tujuan hidup tersebut, amalan-amalan apa yang bisa mengantarkan kita pada tujuan hidup tersebut? Apa saja yang harus kita hindari di dalam proses perjalanan untuk sampai tujuan tersebut? Bersama siapa kita bergaul untuk bisa sampai tujuan hidup tersebut? Tujuan hidup akhirat tadi. Ya. Siapa saja yang kita harus golongan, mana saja yang harus kita hindari ketika kita ingin sampai pada tujuan hidup sesungguhnya. Ya. Itu adalah berdasarkan yang kedua, pedoman hidup. Jadi ada tujuan hidup, ada pedoman hidup. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, inni taraktu fikum amrayni lan tadillu idza tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara dan kalian tidak akan pernah sesat dengan keduanya, kata Rasulullah. Apa maknanya? Yang pertama adalah kitab Allah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Jadi ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Ya. Sebetulnya As-Sunnah itu sendiri juga adalah esensinya Al-Quran. Kenapa? Karena
ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, tidak akan tersesat seseorang yang memegang dua pedoman hidup ini. Ya, dua pedoman hidup ini, Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah pedoman hidup yang utama. Ya, yang utama Bapak. Muslim, mukmin di dunia ini, ya, mereka berpegang pada pedoman hidup yang sama. Ya, dan mereka memahami zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Ya, itu surat Al-Baqarah. Ya. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Al-Quran itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang berbuat ihsan. Surat Luqman ayat 2. Jadi ada kalimat al-huda sebagai petunjuk, ya, sebagai pedoman hidup. Nah, tadi yang saya katakan, jalan ke surga, jalan ke neraka dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Golongan kanan, golongan kiri. Siapa golongan kanan, siapa golongan kiri? Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Ashabul yamin, ashabus shimal. Ya, ashabul yamin, ashabul shimal. Ashabul jannah, ashabul nar. Ahli surga, ahli neraka. Khairul bariyah dan syarrul bariyah. Di surat Al-Bayyinah itu ada khairul bariyah, ada syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, surat Al-Bayyinah. Ya, surat Al-Bayyinah kalau kita pahami seluruh ayatnya bagus juga. Nah, tapi kalau kita mau ambil penggalan dalam konteks memahami kajian ini, maka sebetulnya kelompok yang taat kepada Allah, kelompok yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu golongan khairul bariyah. Ya, orang beriman dan melakukan amal soleh adalah kelompok khairul bariyah. Orang kafir, orang musyrik adalah kelompok syarrul bariyah, sebaik-baik manusia dan seburuk-buruk manusia. Jadi Bapak Ibu, ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ada ashabul jannah, ada ashabul nar. Nah, ashabul jannah disebut oleh Allah di surat Al-Hasyr tadi. Ya. Al-Hasyr tadi surat 59. Ya, surat 59 kalau ayat 18-nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat berikutnya 19, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Nah, kalau tadi imam kita baca, ya, orang-orang yang melupakan Allah akan dilupakan tadi, ya. Nah, tapi kalau ini orang-orang yang melupakan Allah, surat Al-Hasyr, ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah, Allah jadikan kamu seperti mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Nah, jadi kalau kita lupa Allah, ya, kita akan dilupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lupa kepada Allah, gak ingat sama Allah, maka Allah jadikan kita lupa kepada diri kita sendiri. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang kedua penting, yang gak kalah penting, pedoman hidup. Ada tujuan hidup berpegang pada pedoman hidup. Ya, pedoman hidup termasuk tadi termasuk surat 13 ayat 31. Ya, surat 13 ayat 31.
Law anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta balillahi al-amru jami'an. Ini dahsyatnya Al-Quran. Kalau ada surat 13 ayat 31, kalau ada sebuah bacaan yang bisa menggoncang gunung, yang bisa membelah bumi, yang bisa berbicara dengan orang yang mati, adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah mukjizat terbesar sepanjang sejarah hidup umat manusia sampai hari kiamat. Al-Quran adalah Al-Huda, Al-Quran adalah An-Nur, Al-Huda adalah petunjuk, An-Nur adalah cahaya, Al-Quran adalah Ar-Rahmah, Al-Quran adalah rahmat, Al-Quran adalah Asy-Syifa, Al-Quran adalah obat, dan seterusnya. Nah, Al-Quran, kalau ada sebuah bacaan yang bisa menggoncang gunung, yang bisa membelah bumi, yang bisa berbicara dengan orang yang mati, adalah Al-Quran. Jadi siapa orang yang paling rugi yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya? Makanya tak cukup dibaca, Bapak Ibu. Ya, tak cukup. Bagaimana dijadikan pedoman hanya membaca? Maka Al-Quran harus kita pahami, harus kita tadabburkan. Nah, yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah itu adalah menyangkut semua aspek kehidupan Rasulullah. Ya, syukur alhamdulillah, cara berpakaian Rasulullah, cara ibadah Rasulullah, bersikap Rasulullah, hubungan Rasulullah dengan sekitarnya. Nah, yang paling penting itu, yang tidak kalah penting itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ya, bagaimana menjadi pengikut setia Rasulullah SAW itu dengan brandnya itu apa? Akhlak yang mulia. Ya, sebab Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi cara bertetangga, ambil cara Rasulullah. Cara menerima tamu, ambil cara Rasulullah. Cara berjuang, ambil cara Rasulullah. Cara bergaul dengan para sahabat-sahabat kita, ambil cara Rasulullah bergaul dengan para sahabatnya. Cara ibadah yang utama juga ambil dari Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa sampai pada tujuan hidup, maka berpegang pada unsur yang kedua, kunci yang kedua, yaitu pedoman hidup. Nah, kalau punya tujuan hidup, punya pedoman hidup, maka yang ketiga, kita akan memiliki pandangan hidup. Ya, pandangan hidup. Jadi pandangan hidup Muslim, ya, pandangan hidup Muslim itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan As-Sunnah. Pandangan hidup Muslim di dunia ini, ya, di dunia ini. Ini contoh. Kalau saya sebut di dunia ini berarti kan Afrika, Amerika, Eropa, Muslim ya, Muslim Eropa, Muslim Cina, Muslim Jepang, Muslim Korea. Kalau di musim haji itu kita bisa lihat. Ya, saya kalau dari musim haji itu saya lihat nih Muslim Korea, nih Muslim Jepang, Muslim Cina, Muslim Amerika, Muslim Afrika dan seterusnya. Nah, kalau Muslim tadi, jadi Muslim di dunia ini, Bapak Ibu, pasti tujuan hidupnya akhirat. Karena memahami dunia ini sementara. Ini kalau kita bicara Muslim yang ideal ya, yang tujuan hidupnya akhirat. Yang kedua, berpegang kepada dua pedoman hidup, punya tujuan hidup, punya pedoman hidup, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, pasti memiliki pandangan hidup yang sama. Contoh, pandangan hidup tentang keluarga. Coba kalau Bapak Ibu nanti pergi ke tanah suci, karena ke tanah suci paling enak, paling sering, paling intens bisa bertemu dengan banyak orang dari seluruh penjuru dunia. Coba tanya sama orang Afrika, apa pandangan hidup tentang keluarga? Sama dengan kita, apa? Keluarga yang
sakinah, mawaddah, warahmah. Ar-Rum ayat 21. Ngobrol sama orang Jepang, orang Muslim Jepang. Bagaimana pandangan hidupmu tentang anak? Muslim Jepang, Muslim Amerika, Muslim Korea, Muslim Cina pasti mengatakan, aku mengharapkan anak yang soleh dan soleha. Qurrata a'yun. Ya, qurrata a'yun. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tanya sama orang Amerika pandangan hidupnya tentang rezeki. Muslim, Amerika Muslim sama. Karena pedoman hidup kita sama, maka pandangan hidup kita terhadap rezeki, bahwa rezeki yang kita terima harus kita keluarkan zakat, infak, sedekahnya. Jadi pandangan hidup Muslim di muka bumi ini harusnya sama. Kenapa? Karena pedoman hidupnya sama. Ya, tujuan hidupnya, pedoman hidupnya, pandangan hidupnya. Pandangan hidup Muslim tentang kerja. Bagaimana pandangan Anda tentang sebuah pekerjaan? Kan gitu. Kalau Bapak Ibu diskusi gitu, maka Muslim akan menjawab, al-amal huwa al-ibadah. Kerja itu adalah ibadah. Orang Amerika kerja ibadah, orang Afrika kerja ibadah, orang Thailand kerja ibadah, orang Filipina kerja ibadah, orang Cina kerja ibadah. Jadi benar Ismail Al-Faruqi, salah seorang cendekiawan Muslim, mengatakan pandangan hidup Muslim itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pedoman hidupnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka pandangan hidupnya dipengaruhi oleh pedoman hidupnya. Subhanallah. Saya kalau di Mekah Madinah itu saya banyak mengagumi apa yang saya lihat. Ya, sebelah kanan India, Jepang, Cina, Afrika. Kemarin beberapa waktu yang lalu di kiri saya Cina. Terus sebelahnya lagi Kazakhstan. Ya, kalau lihat di depan saya itu ada seragam beberapa orang Uzbekistan. Ada Kazakhstan, ada Uzbekistan, ada Cina, ada India, ada Afrika. Mungkin di ujung sana ada Jepang, ada Korea. Bapak Ibu tunggu sholat Jumat pada baca apa? Al-Quran. Coba bayangkan dari berbagai negara, suku bangsanya berbeda, kitab sucinya sama. Terus saya di samping saya Cina, orang Guangzhou, dia baca Quran, saya senang, suaranya bagus, tajwidnya, makhrajnya. Terus saya tanya, cuma bedanya Cina ini juga bingung kita. Ya kan, dia cinta banget sama bahasa negaranya itu. Jadi kita mau ngomong dia bingung pakai bahasa apa itu. Saya bahasa Arab sama bahasa Inggris dikit, ya kan. Nah dia Arab enggak, Inggris enggak. Jadi pakai bahasa isyarat. Ya, cuma yang paling penting saya bilang, yang keluar dari saya bilang bacaan kamu bagus. Nah, dia ngomong. India baca Quran yang sama, Korea, Cina baca Quran yang sama, Afrika baca Quran yang sama. Mencari agama yang kitab sucinya sama di dunia ini, pegangannya sama, gak berubah satu huruf pun. Itu Al-Quran. Yang berbeda adalah terjemahannya, itu yang berbeda. Karena itu bahasa untuk memahami Al-Quran sesuai bangsanya. Nah, tapi kitab sucinya sama. Nunggu Isya di Mekah Madinah, nunggu dari Maghrib ke Isya, semua baca Al-Quran. Kitab yang sama, pedoman hidup yang sama. Nah, ketika ziarah ke makam Rasulullah SAW, semua meneteskan air mata, merasa memiliki Rasul yang sama. Subhanallah. Suku bangsanya berbeda, tapi punya Rasul yang sama, punya kitab suci yang sama, yang disembah sama.
maka ini mempengaruhi cara pandang kita terhadap hidup kita. Cara menerima tamu orang Afrika sama nggak dengan cara menerima tamu Bapak Ibu? Sama. Karena apa? Mereka mempelajari hadis Rasulullah SAW juga. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hormati tamunya sama. Jadi pandangan hidup itu sesuai dengan pedoman hidup. Bisa dipahami sampai sini? Ada tujuan hidup, ada pedoman hidup, ada pandangan hidup. Tujuan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup. Tujuan hidup Muslim adalah akhirat. Ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Pedoman hidup Muslim adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pandangan hidup Muslim adalah sesuai dengan pedoman hidupnya. Ya, silakan nanti kalau Bapak Ibu pergi haji atau pergi umroh, diskusikan sama seluruh orang Muslim di dunia di sana, tanya tentang pandangan hidup mereka tentang anak, bagaimana pandanganmu tentang anak, bagaimana pandanganmu tentang keluarga, bagaimana pandanganmu tentang rezeki, bagaimana pandanganmu tentang pekerjaan, bagaimana pandanganmu tentang kehidupan. Bapak Ibu akan menemukan benang merah pasti. Kenapa? Karena pedoman hidupnya sama. Nah, kalau tujuan hidupnya sudah kita tetap, tujuan hidup sudah kita tetapkan, pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, pandangan hidup kita sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang keempat, kita akan memiliki namanya makna hidup. Orang yang gak punya tujuan hidup pasti gak berpegang pada pedoman hidup. Kalau sudah tidak berpegang pada pedoman hidup, bagaimana punya pandangan hidup? Kalau sudah tidak memiliki pandangan hidup, dipastikan tidak punya makna hidup. Nah, tapi kalau kita paham bahwa tujuan hidup kita akhirat, pedoman hidup kita Al-Quran dan As-Sunnah, kita memiliki pandangan hidup sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah Bapak Ibu punya yang keempat yang disebut dengan makna hidup. Nah, tadi pandangan hidup kita tentang rezeki, bahwa di dalam rezeki kita ada hak orang lain, itu pandangan hidup. Maka pada saat kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, itulah makna hidup. Saya ulangi ya. Pandangan hidup kita tentang rezeki, bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain, ada hak fakir miskin. Itu pandangan hidup. Pandangan hidup dari mana kita dapat? Dari pedoman hidup. Maka pada eksekusi, pada saat action, pada saat Bapak keluarkan zakat, infak, sedekah Bapak Ibu, itulah makna hidup. Pandangan hidup kita terkait ilmu, ada kewajiban menuntut ilmu. Berdasarkan apa pandangan hidup tentang kewajiban menuntut ilmu itu? Berdasarkan hadis Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Atau berdasarkan Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu pedoman hidup. Ya kan? Makna hidupnya apa? Bapak Ibu karena sudah punya pandangan hidup, maka Bapak Ibu datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim, ikut diskusi-diskusi keilmuan. Nah, menuntut ilmu sesuai pandangan hidup Bapak Ibu. Pandangan hidup sesuai dengan pedoman hidup. Maka sekarang menuntut ilmu itu adalah makna hidup. Makna hidup. Pandangan hidup kita tentang mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan.
Jadi salah satu keutamaan amal dalam pandangan anjur kita adalah mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka orang yang action belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran berarti dia memperoleh makna hidup. Jadi udah 4 Bapak Ibu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengingatkan kita siapa orang yang tidak bermakna hidupnya dan siapa orang yang bermakna hidupnya. Simple. Ambil kesimpulan dari surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Gak bermakna, hartanya gak bermakna, ilmunya gak bermakna, hidupnya tidak bermakna, dia rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya yang kecuali orang yang beriman melakukan amal soleh saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, itu orang yang bermakna hidupnya. Jadi amal soleh itu adalah terkait dengan makna hidup. Ini Bapak Ibu duduk di sini mengalokasikan waktu dari jam 4:30 sampai jam 6, umur berkurang 1,5 jam, tapi memperoleh makna hidup. Ya, Bapak-bapak mengalokasikan umurnya setiap hari 8 jam setiap hari untuk bekerja, untuk mendapatkan sejumlah rezeki. Nah, rezeki itu ada yang diberikan untuk keluarga, ada yang dialokasikan untuk zakat, infak, sedekah. Dua-duanya itu adalah makna hidup. Jadi itu sebetulnya ada benang merah antara tujuan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup, makna hidup. Ya. Kalau kita paham yang 4 itu Bapak Ibu, maka yang kelima ini gak kalah dahsyat. Yang kelima ini gak kalah dahsyat. Seorang muslim akhirnya dia paham betul hakikat hidup. Jadi sebenarnya kalau bicara hakikat hidup itu surat 51 ayat 56. Surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hidup ini sebenarnya esensinya ibadah. Hanya itu. Bapak Ibu bangun ke sini ibadah, saya dari rumah ke sini ibadah. Nanti sebentar lagi saya pulang ke rumah ketemu keluarga, walaupun hanya sesaat, kasih nasihat sama anak istri ibadah. Habis itu keluar lagi untuk Jumatan ibadah. Selesai Jumat ngurus pekerjaan ibadah. Sore nanti ada janji sama orang mau diskusi, baik itu diskusi agama atau keumatan, ibadah. Jadi sebenarnya kalau kita paham tujuan hidup tadi, berpegang pada pedoman hidup yang luar, memiliki pandangan hidup sesuai dengan pedoman hidup, maka berusaha berusaha mewujudkan makna hidup, kita paham hakikat hidup yang sesungguhnya. Oh, ternyata hidup ini hakikatnya hanya ibadah. Hanya itu. Tidak ada lagi. Nah, kalau paham bahwa hidup hanya hakikat ibadah, nggak ada itu koruptor, nggak ada mengambil hak orang lain, tidak ada bahagia di atas penderitaan orang lain, tidak ada perzinahan, tidak ada, semua pelanggaran itu tidak ada, atau bisa diminimalisir kalau kita paham bahwa hakikat hidup ini adalah ibadah. Surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Atau surat Al-Bayyinah ayat kelima. Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Manusia tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan ibadahnya karena Allah.
Ya, ya dalam sholatnya, zakatnya dia ikhlaskan karena Allah. Nah itu Bapak Ibu. Ya. Nah, coba tadi kita ulangi lagi. Tujuan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup, makna hidup, hakikat hidup. Indah ya? Ya, nanti silakan diperdalam lagi Bapak Ibu, dibuka lagi, perdalam lagi. Ya, nah ini sering di training kan di kegiatan training yang menurut saya pemahamannya tidak seperti yang kita pahami hari ini. Ya karena ini tidak lepas dari Quran dan Sunnah. Nah kalau yang tadi saya katakan itu selalu pendekatannya duniawi, hakikat hidupnya kebahagiaan, hakikat hidupnya bagaimana jadi orang sukses tentunya. Saya 2-3 kali yang saya keluar dari training, udah bayar keluar dari hakikat training. Ini giring orang ke materialistis. Nah jadi kalau kita paham itu Quran, hadisnya ada semuanya tadi tentang 5 kunci tadi. Nah kalau kita paham sebetulnya Bapak Ibu, inilah kelompok, ya, inilah kelompok. Nanti silakan sudah kalau nggak salah pernah kita bahas. Inilah kelompok yang masuk di dalam golongan muhsinin. Sudah bahas belum soal muhsinin? Ihsan belum ya? Ingat saya udah. Yang kelompok muhsinin itu aja. Atau juga masuk ke dalam kelompok muttaqin. Ya, karena yang 5 poin ini ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan terkait dengan kriteria orang bertakwa atau orang yang berbuat ihsan. Ya, itu dia 5 langkah untuk kita bisa sukses bahagia di dalam hidup dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Baik, sampai di situ ada pertanyaan? Ya, Pak. Assalamualaikum. Yang tadi saya sampaikan idealnya seperti itu. Ya, Muslim itu idealnya dia punya tujuan hidup, dia punya berpegang pada 2 pedoman hidup. Yang ketiga pasti dia punya pandangan hidup, maka menghasilkan makna hidup, dan dia paham hakikat hidup. Itu kan bicara ideal. Dalam realitanya, benar saya pernah baca 65% dari Muslim Indonesia tidak paham Al-Quran. Ya, 65%. Nah maaf, banyak di antara kita itu belajar Al-Quran itu, membaca Al-Quran targetnya yang penting khatam. Bagus, bukan gak bagus, karena 1 huruf dari Al-Quran 10 kebaikan yang kita peroleh. Tapi jangan lupa, Al-Quran itu bukan hanya kitab bacaan, tapi fungsinya itu adalah Al-Quran. Fungsinya itu adalah petunjuk. Fungsi dari Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Fungsi Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batin. Fungsi Al-Quran itu adalah Ar-Rahman. Fungsi Al-Quran itu adalah Al-Bayan, penjelas. Nah artinya dari fungsi-fungsi tadi itu bukan saya yang menyebutkan, tapi isi Al-Quran. Nah artinya kalau
demikian, maka Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi harus dipahami. Nah, Al-Quran membedakan yang hak dan yang batil. Bagaimana bisa jadi membedakan yang hak dan yang batil kalau kita nggak bisa, kalau kita tidak pahami isi Al-Quran? Bagaimana dia bisa menjadi al-bayan kalau kita nggak paham isi Al-Quran? Bagaimana dia bisa menjadi cahaya kalau kita nggak paham isi Al-Quran? Kan gitu. Maka tanggung jawab kita harus menjadikan Al-Quran itu harus kita pahami, kita tadabburkan, dan kita jadikan Al-Huda di dalam kehidupan kita. Sekali lagi nih, saya pengen mengulang Bapak Ibu. Yang menjalankan isi Al-Quran pasti menjadi negara hebat, pasti menjadi negara maju. Jepang. Padahal mereka nggak tahu kalau yang mereka jalan itu adalah isi Al-Quran, isi As-Sunnah. Integritas, kejujuran, menepati janji, amanah, disiplin, quality control. Itu isi Quran. Dan itu ajaran Rasulullah. Tapi yang menjalankan itu apa? Jepang. Kalau mereka tahu yang mereka jalankan itu adalah isi Quran, jadi muslim. Orang Jepang kalau jadi muslim, wah hebat dunia. Muslim itu hebat, Islam itu hebat. Ini kita nih harus introspeksi. Ya banyak yang bilang Indonesia masyarakatnya rakyatnya pemalas. Karena penjajahan macam-macam. Ada peneliti peneliti tawon lebah. Kenapa lebah madu yang dihasilkan lebah Australia kualitasnya nomor 1? Madu yang dihasilkan oleh lebah Australia. Jadi saya lagi nyari lagi, lupa ketemu sama orang ini di mana gitu ya. Nah, saya ketemu sama mahasiswa S2 meneliti lebah, madu dan lebah. Dan madu yang dihasilkan oleh lebah Indonesia jauh di bawah kualitas madu yang dihasilkan oleh lebah Australia, kata dia dalam temuan. Kenapa? Ternyata diteliti lebah Indonesia itu lebah paling pemalas. Dia teliti. Akhirnya dia bawa lebah dari Australia, sepasang lebah Australia itu dia kembangkan di sini. Nah, saya lagi cari lagi. Padahal saya tatap muka dengan orang ini, perempuan itu. Dia teliti tentang lebah dan madu. Tentu luar biasa. Jadi lebah Indonesia seperti orang Indonesia. Lebah Jepang itu katanya kualitasnya nomor 1 karena lebahnya petarung, pekerja keras. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah kita kalau bicara etos kerja jauh. Kita bicara dedikasi, loyalitas, amanah, menepati janji, jauh kita di bawah Jepang. Ada tuh ajaran Islam, tapi yang jalankannya Jepang. Ini fakta, saya diundang ceramah ke Jepang. Saya tanya teman-teman kita yang ada di Jepang, kok nggak banyak sih orang-orang hebat? Saya bilang, ada profesor, ada dokter, dan macam-macam. Ada ahli besi, segala macam. Wah Ustaz, kita menemukan Islam di sini Ustaz. Padahal mencari muslimnya susah banget. Kalau di sini kan setiap saat ketemu muslim, tapi Islamnya enggak ada. Iya. Mungkin juga karena menghilangkan pelajaran budi pekerti. Nah itu dia. Nah itu salah satu motivasi saya kenapa saya pengen berjuang 2024. Pengen di pendidikan itu Bapak Ibu. Itu yang selalu saya pikirkan. Pak. Ini mungkin Ustaz surat Al-Furqan surat 25 ayat 30. Nah baca Pak.
menjadikan aku Ya Rabbi Aku aku minta telah sujud. menjadikan Al-Quran itu diabaikan. nah Mungkin ini untuk yang reject. ya makanya sekarang Bapak Ibu harus ada gerakan tadabbur Al-Quran. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan dua cara. Pertama membaca Al-Quran, yang kedua mentadabburkan Al-Quran. Silakan dibaca, artikelnya banyak. Membaca Al-Quran, tajwid, makhraj yang baik, mengobati berbagai macam penyakit, khususnya kanker dan autoimun. Itu artikel banyak. Itu temuannya, itu saya gitu ya. Temuan itu dilakukan oleh di penelitiannya oleh Abraham Lincoln, oleh Susan Moore, oleh Ahmad Cody di Amerika Serikat penelitiannya. Nah, tapi kalau ditadabburkan terkait menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, itu menghasilkan ketenangan batin. Ya, menghasilkan ketenangan, kedamaian. Nah, itu penelitiannya oleh Profesor Abdul Aziz di Mesir. Atau soal kaitan sama ketenangan. Jadi berinteraksi Al-Quran gak cukup hanya membaca, tapi juga ditadabburkan. Tapi ada juga yang mentadabburkan gitu dia penuh, tapi dia nggak baca. Jadi yang ditadabburkan artinya. Nah, itu sayang juga. Jadi sempurna, baik ditadabburkan atau dibaca, sama disatukan. Jadi cara berinteraksi dengan Al-Quran. Masih seperti yang saya katakan Bapak Ibu. Misalnya contoh ya, orang yang selalu mengutamakan logikanya. Saya pasti nggak menemukan jalan keluar dari problematika hidup saya. Ini orang yang logik rasional. Makanya penyakit gangguan emosional menurut Norman Bell, salah seorang psikolog di Amerika, itu banyak yang terserang penyakit stres, depresi itu orang pintar ternyata. Karena yang selalu mengandalkan logika. Nah, tadi saya katakan orang yang terlalu logik, saya nggak percaya. Pasti saya nggak menemukan jalan keluar. Sesulit ini problemnya. Sulit. Saya nggak menemukan jalan keluar. Nah, itu orang yang logik. Tapi kalau orang yang meletakkan keyakinan di atas logika, ya, orang yang meletakkan keyakinan di atas logika, keyakinannya bilang apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi saya lebih percaya keyakinan daripada logika tadi. Logika yang sesat ya. Ada logika yang mendapat petunjuk, makanya harus kita ada Al-Quran sehingga logikanya itu dapat petunjuk. Nah, di dalam bersama kesulitan pasti ada kemudahan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, itu keyakinan atau wahyu di atas logika. Misalnya lagi, kenapa harus saya yang mendapatkan ujian hidup yang bertubi-tubi sehingga mendapatkan beban hidup? Rasanya tidak adil loh. Itu logika sesat. Nah, ada nggak kadang-kadang perasaan itu ketika kita diuji oleh Allah? Ada. Kalau kita belum ngaji kolaps, tapi kalau kita udah sering ngaji, sering tadabbur, letakkan wahyu di atas logika. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji seseorang di luar batas kesanggupannya. Ya Allah, gimana? Saya putus asa banget, dosa saya banyak. Ya, dosa saya banyak. Mentok. Rasanya sebagai manusia, saya gak yakin dosa saya diampuni oleh Allah. Nah, itu logika sesat. Nah, wahyu bagaimana mengatakan? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innahu la ya'asul ihfad. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, Qul katakan kepada hamba-hambaku, jangan yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Nah, itu diambil ayatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa.
Jadi orang yang berlumuran dosa ketika dia hampir putus asa, logikanya mengatakan dia tak mungkin diampuni oleh Allah. Nah, keyakinannya harus diletakkan di atas logika. Ini ada cerita Bapak Ibu. Saya dengar ceramah. Waktu itu Jumat, yang ceramah udah wafat. Saya selesai isi pengajian di di PLN, turun ke bawah Jumatan. Nah, ada kiai ceramah. Saya punya murid saya cerita. Dia punya sahabat karib, ini dua wanita. Sahabat karibnya bilang begini, saya tak mungkin Allah mengampuni dosa saya. Terlalu banyak dosa saya. Dia perempuan dunia malam. Nah, cerita ke sahabatnya yang soleh, murid dari sang kiai yang ceramah di PLN itu. Nah, sang murid cerita kepada kiai, saya punya sahabat saya ini berlumuran dosa, tapi dia putus asa. Saya kasih nasihat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu Maha Pengampun. Dia bilang apa? Allah tak mungkin mengampuni dosa saya. Allah tidak mungkin mengampuni dosa saya. Allah itu Maha Pengampun. Tetap pakai logika, pakai rasionalitas yang sesat tadi. Allah tak mengampuni dosa, banyak dosa saya. Akhirnya meninggal dalam keadaan putus asa dan berlumuran dosa gitu ya. Putus asa dan berlumuran dosa. Meninggal. Singkat cerita, dia datang ke tempat meninggal sahabatnya itu. Dia ke pemakaman, ya, orang sudah pada pulang. Kemudian sang ibu masih belum terima. Ini nggak tahu juga saya gimana logikanya ya. Ini cerita tapi nggak tahu saya logikanya seperti apa. Kemudian si ibu minta tolong digali lagi kubur. Jadi udah pergi balik lagi gitu ya, tolong gali lagi kubur. Saya pengen lihat anak saya. Saya belum bisa sama anak saya. Begitu digali dalam hitungan menit, padahal itu udah sobek-sobek kayak apa. Terus jasadnya dalam keadaan duduk. Mohon maaf, di alat kehormatannya itu belakang semua isinya. Nah itu kiranya cerita fakta. Itu orang yang putus asa dari rahmat Allah, prasangka buruk kepada Allah. Jadi jangan selalu meletakkan logika di atas keyakinan dan wahyu Bapak Ibu. Letakkanlah keyakinan dan wahyu itu di atas logika, sehingga ini dikontrol oleh keyakinan dan wahyu. Saya kira itu Pak. Tadi kembali lagi, jangan kita mengabaikan Al-Quran, ya, jangan mengabaikan As-Sunnah pedoman hidup kita. Ya, letakkan Al-Quran dan As-Sunnah karena itu pedoman hidup kita di atas logika. Ya, insyaallah kita semua pasti bahagia. Apa kesimpulan satu tadi? Berinteraksi dengan Al-Quran dengan dua cara. Pertama membaca, yang kedua bertadabbur. Saya kira itu dari cukup ya, biar kita bisa sempat sujud ya. Subhanallah wa bihamdihi.